Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan jikalau pada hari ini kita kembali boleh mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Dan saatnya sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari pertama-tama kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang patut dipuji dan dimuliakan oleh sekalian makhluk. Saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir dan berkarya di tengah-tengah persekutuan ibadah rumah tangga yang kami selenggarakan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sungguh menyadari, kami tidak sanggup untuk memahami, menghayati, apalagi memberlakukannya jika Engkau jauh daripada kami. Oleh sebab itu, ampunilah segala salah dan dosa kami. Layakkanlah kami berada di sekitar pemberitaan firman-Mu. Dan dengan hikmat Tuhan, mampukan kami untuk menjadi surat-surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang, melalui kata dan perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah kepada kami semuanya, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Bagi-Mulah hormat dan kemuliaan Bapa kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga 10 pembacaan kita. Saya ulangi, Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga 10 pembacaan kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Firman Tuhan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan, yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang dapat memperoleh makna yang terkandung dari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita laksanakan dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua mengakui bahwa semua kita tanpa terkecuali adalah umat Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Dengan otoritasnya, Allah menciptakan dan membentuk kita. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan berdaulat untuk mengatur, mengendalikan diri dan hidup kita. Maka sepatutnya lah kalau kita memuliakan Tuhan. Sepatutnya lah kita kalau mengandalkan Tuhan. Sepatutnya lah kita karena untuk mendahulukan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Namun dalam realitas yang kita temui sehari-hari, kadangkala manusia lupa untuk memuliakan Tuhan. Kadangkala manusia lupa untuk mengandalkan Tuhan.
kadangkala manusia lupa untuk mendahulukan Tuhan. Sadar atau tidak, sebagian manusia lebih senang untuk mengagumi dirinya sendiri karena memiliki potensi dan keahlian. Sebagian orang lebih senang untuk mengandalkan dirinya atau memuji dirinya sendiri atas segala hal yang ia miliki. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan masalah. Karena setiap orang pastinya ingin dipuji, pastinya ingin dikagumi dan dimuliakan. Perselisihan, perpecahan seringkali terjadi karena munculnya kesombongan atau arogansi yang menguasai diri manusia. Sikap mengandalkan diri sendiri dan kemudian lupa untuk mengandalkan Tuhan. Padahal sebetulnya kesombongan adalah salah satu bentuk manifestasi mempertuhankan diri sendiri. Mungkin di mulut kita mengucapkan, saya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi dalam praktek sehari-hari, justru kitalah yang ingin dipuji. Justru kitalah yang ingin dimuliakan. Berkenaan dengan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Sang Pemazmur dalam perikop bacaan kita kali ini mengawalinya dengan sebuah pengakuan. Dalam ayatnya yang kedua, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saudara-saudara, pengakuan akan kebesaran Allah ini sebetulnya dapat menuntun setiap orang untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang tidak berdaya dan tidak layak di hadapannya. Lalu Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah yang maha besar. Sehingga kalau kita membandingkan antara Allah dengan kita manusia itu sangat jauh. Atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menyadari posisi Allah dan menyadari posisi kita, maka sebetulnya akan menuntun kita sekalian untuk memiliki karakter rendah hati. Karena kita tahu siapa itu Tuhan Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Dan kita tahu siapa diri kita adalah makhluk yang lemah, manusia yang hina. Seperti yang dikatakan oleh Sang Pemazmur dalam judul pembacaan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau seseorang memiliki karakter rendah hati, maka sebetulnya itu merupakan kunci pertumbuhan iman dan kepribadian seseorang. Saya ulangi lagi, karakter rendah hati merupakan kunci pertumbuhan iman dan kepribadian seseorang. Mengapa demikian? Oleh karena dengan karakter rendah hati mengingatkan siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah ciptaan Tuhan yang lemah dan rendah. Dan kalau kita menyadari hal ini, maka Allah berkenan untuk mengubahkan diri dan kehidupan kita menjadi seperti yang diinginkan. Judul bacaan kita adalah manusia hina sebagai makhluk mulia. Jadi yang membuat kita menjadi makhluk yang mulia, itu bukan karena kemampuan kita. Itu bukan karena segala materi dan kekuasaan yang kita miliki. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sini saya memegang uang 100.000. Berharga tidak uang ini? Pasti berharga. Siapa yang mau uang ini? Pasti kita mau dengan uang ini. Lalu, kalau saya membuat uang 100.000 ini menjadi kusut seperti ini, apakah uang ini masih berharga? Apakah masih ada yang berminat dengan uang yang kusut seperti ini? Pasti masih ada yang berminat. Lalu, kalau uang ini saya buang di lantai,
kebetulan lantai atau tanah yang ada di tempat itu penuh lumpur, apakah masih berharga? Atau masih adakah orang yang berminat? Pasti masih ada. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti itu jugalah keberadaan kita. Yang membuat uang 100.000 itu berharga bukan dirinya, tetapi yang menciptakan. Kendati pun uang 100.000 itu sudah dibuang di tanah yang berlumpur, tetapi masih berharga, itu karena yang menciptakannya menjadikannya berharga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah ciptaan Tuhan yang tidak berdaya. Kita sama seperti uang 100.000 yang berada dalam lumpur dosa. Tetapi karena Allah mengasihi kita, tapi karena Allah peduli dengan kita, maka Dia kemudian mengambil kita dari lumpur kebinasaan. Dia mengangkat kita dari dunia yang penuh dengan kecemaran, menjadikan kita sebagai pribadi yang berharga, menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyadari akan semuanya itu, sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan atau memuliakan diri kita atas segala yang kita miliki. Karena yang membuat kita sebagai makhluk yang berharga hanya Tuhan. Tuhan yang menjadikan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai makhluk yang mulia. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang hina, tetapi dijadikan Tuhan sebagai makhluk yang mulia, maka akan menuntun setiap kita untuk bersyukur atas segala yang kita miliki, atas segala yang kita alami. Dan orang yang rendah hati mengakui bahwa apapun yang menjadi miliknya saat ini, apapun yang menjadi bagian dari kehidupannya selama ini, itu didapatkan semata-mata karena anugerah yang datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang memiliki karakter rendah hati. Marilah dalam hidup ini kita menjadikan kehidupan kita untuk selalu menghormati dan memuliakan Tuhan. Hidup yang memuji dan menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan kita masing-masing. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan untuk memperlakukan dan memelihara firman Tuhan. Hidup yang selalu melibatkan Tuhan dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang sama dikasih oleh Kristus Yesus, saatnya sekarang kita akan satu di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena melalui persekutuan ibadah saat ini, Engkau kembali menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang hina. Kami adalah ciptaan Tuhan yang tidak berdaya. Tapi karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau menjadikan kami sebagai makhluk yang mulia, sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Semoga dengan kesadaran itulah membuat kami anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Sehingga kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh langkah hidup kami. Ya Bapa Surgawi, semoga kehidupan kami selanjutnya tetap berjalan di atas rel kebenaran-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi suluh dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan seluruh jemaat-Mu di Gereja Pauk Jemaat Lahiroi. Kami mohon Tuhan, bertindaklah menjadi gembala yang baik,
yang menuntun dan memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan kami. Engkau yang akan melindungi dan menyertai kami dalam setiap keberadaan kami masing-masing. Bahkan Engkau yang memampukan kami sekalian untuk menjalani berbagai dinamika hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati segala bentuk peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada seluruh anak-anak Tuhan. Baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai anggota keluarga. Tolonglah kami ya Bapa untuk memiliki integritas, sehingga dengan penuh rasa tanggung jawab, kami boleh melaksanakan peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Kami juga mohon kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan dan usaha yang ditekuni oleh anak-anak Tuhan, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar rumah. Kiranya melalui pekerjaan dan usaha yang ditekuni oleh anak-anak Tuhan, mendatangkan berkat dan kesejahteraan di tengah kehidupan seluruh umat-Mu. Malam ini kami juga datang berdoa kepadamu, mendoakan anak-anak Tuhan sebagai koster dan tata usaha, demikian pula sebagai penatua dan diaken, gembala sidang, pengurus kategorial, kepanitiaan-kepanitiaan yang terbentuk, bahkan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di ladang Tuhan. Kami percaya segala bentuk pengabdian dan pelayanan yang kami lakukan dengan penuh ketulusan dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Namun Engkau yang menjadikan kehidupan seluruh umat-Mu mencapai atau menggapai kehidupan yang penuh damai sejahtera dalam nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit ataupun yang sedang dalam masa pemulihan. Terima kasih karena Engkau telah menuntun Ibu Lucia Rante untuk kembali ke rumah dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan kami tetap mohon kiranya Engkau memberikan pemulihan kepada Ibu Sujarwo yang dirawat di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Wahidin. Engkau yang akan memberkati makanan minuman yang dikonsumsi, penanganan medis, pendampingan segenap keluarga, bahkan segala obat-obatan yang dikonsumsi, demikian pula fasilitas dari rumah sakit. Biarlah Engkau yang akan memakai semuanya itu dalam memberikan pendampingan, mengulurkan tangan-Mu yang penuh pengasihan, sehingga orang tua kami, Ibu Jarwo, dapat disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Teristimewa pergumulan karena adanya pandemi virus corona. Tuhan, jangan biarkan umat-Mu larut dalam keputusasaan, kehilangan pengharapan. Tapi biarlah kami selalu mengingat Tuhan, mendahulukan Tuhan, mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang telah kami kemukakan kepadamu akan memperoleh jawaban yang terindah dan terbaik dari Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, sedang mencari pendamping hidup, ataupun yang merindukan kelahiran anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan yang akan jawab, Tuhan yang akan sempurnakan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami tetap percaya bahwa dengan mendahulukan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mohon kiranya Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, termasuk anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pekerjaan tanggung jawab di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai, Maros. Engkau yang akan memakai anak-anak Tuhan sebagai wakil-wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan hikmat dari Tuhan, semuanya boleh dikerjakan dengan takut akan Tuhan. Maka kami percaya, kami selaku bangsa Indonesia diarahkan kepada kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap membawa dalam doa pergumulan kami dalam menghadapi virus corona. Biarlah Engkau yang akan berkuasa untuk meminimalisir, bahkan Engkau yang akan memusnahkan virus corona itu.
Bahkan dari hari ke hari akan semakin berkurang pasien yang terkena virus corona ini. Engkau juga yang akan memberkati pihak medis atau semua pihak sebagai tenaga sukarelawan yang memberikan penanganan kepada pasien virus corona ini. Kiranya semuanya akan mendatangkan berkat dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya, karena bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, sendengkanlah telingamu untuk menjawab dan menyempurnakan doa kami. Karena kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.